Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Rasya. Pada Rasya, Ibu persilakan. Sebelum awalnya pembelajaran pada pagi ini, saya dulu kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin ya robbal alamin. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, di sini akan Ibu absen. Sekretaris Rizky, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Aduh, siapa? Andika apa? Andika? Alpa, kemudian Danu izin. Habis. Nah, kita doakan teman kita yang sedang sakit. Izin kenapa izin sakit tadi kalau salah ya? Nah, kita doakan teman kita yang sakit itu agar lekas sembuh, agar bisa ikut pembelajaran kita pada hari ini. Dan keluarkan bukunya dan penanya untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Kemudian silakan lihat kiri kanan depan belakang apakah masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada sampah silakan buang ke kotak sampah. Sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Talita ya. Ada Talita, silakan ke depan. Dan yang lain diharapkan untuk berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Di sini kita akan yang kita akan pelajari yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita mengingat-ingat kembali tentang pelajaran barisan aritmatika. Pernah tak kalian mendengar yang namanya barisan aritmatika? Waktu SMP pernah? Pernah. Tapi kalau di SMP itu biasanya namanya pola barisan. Ya kan? Pola barisan. Ada yang masih ingat contoh pola barisan pada saat SMP? Ada yang namanya pola barisan bilangan asli. Apa contoh bilangan asli? Ada yang bisa? Bilangan ganjil. Ada yang bisa? Contoh pola bilangan ganjil. Bagus ya? 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, itu namanya contoh pola bilangan ganjil. Kalau Ibu tanya contoh pola bilangan genap,
Siapa bisa? Ya, Depi itu. Repi ya, 2, 4, 6, 8, 10 ya, benar benar nggak? Benar. Jadi dulu waktu saat SMP kamu pernah belajar yang namanya pola barisan. Tapi pola barisan itu ada beberapa macam, ada pola bilangan asli, pola bilangan prima, pola bilangan genap, pola bilangan ganjil dan lain-lain ya. Kita akan belajar yang namanya barisan aritmatika. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kemarin telah kita sepakati itu ada 4. Nah, tetapi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah kesepakatan ini akan tetap berlaku ini, atau ada yang ingin diubah atau ingin yang dibuang? Ada nggak? Tidak ada, jadi tetap kesepakatan kelas yang inilah. Baiklah, untuk menyepakati silakan ketua kelas bacakan kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Kesepakatan kelas. 1. Datang tepat waktu. 2. Saling menghargai. 3. Menjaga kelas selalu rapi, bersih dan tertib. 4. Fokus dan aktif dalam belajar. Baik, sepakat semua? Sepakat. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di sini melalui tahapan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik mampu mencontohkan pola barisan aritmatika dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan suku pertama, beda, dan suku ke N barisan pada suatu barisan aritmatika dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan tepat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada selanjutnya kuis. Silakan kalian cek HP masing-masing. Linknya akan Ibu bagikan di grup kelas kita. Silakan bergabung. Situ baru ada 1 peserta yang gabung. Yang tidak ada hotspot silakan aktifkan hotspotnya. Boleh. Cari Niken Pertiwi. Yang sudah bisa silakan mulai. Oke, selesai ya. Apa dia dapat Ya silakan. Nah, siapa juara pertama di situ? Yendri. Tepuk tangan untuk Yendri. Beri dia. Wow, beri dia. Beri dia. Oh, beri dia. Wow. Bagaimana kuisnya? Susah? Mudah? Susah, mudah, tapi seru dah. Seru ya. Nah, di sini Ibu punya pantun. Ibu minta setiap bait yang akan Ibu bacakan kalian bilang cakep ya. Buku dibuka, pena disiapkan. Rumus dihafal, jangan dilupakan. Barisan aritmatika kita hadapi. Dengan semangat pasti terpecahkan. Cakep. Kita yel dulu ya. Ada 3 kemarin, ada matematik, ada MTK, dan matematika. Ingat ada 3, matematik, MTK, dan matematika. Matematik, MTK, matematika, suka. Yes. Gimana? Sudah semangat kita untuk pelajaran hari ini?
Semangat. Manfaat apa manfaat dari belajar barisan aritmatika? Ada yang tahu? Tadi kan sudah kalian kuis. Nah, di situ ada salah satu contoh soal cerita yang Ibu tampilkan. Kira-kira salah satu manfaat yang bisa kalian sebutkan tuh apa? Oh Bu, ternyata barisan itu punya manfaat menghitung ini, untuk menghitung itu. Ada yang bisa? Menghitung umur. Menghitung umur. Siapa lagi? Ada yang tahu? Menghitung barisan. Siapa lagi? Menghitung tinggi. Menghitung tinggi, menghitung berat badan dan lain-lain ya. Nah, ternyata manfaat belajar aritmatika itu banyak sekali, terutama pada kejurusan. Yang pertama di sini Ibu bikin pada bidang akuntansi itu untuk menghitung depresiasi aset, menghitung gaji karyawan dan menganalisis laporan keuangan. Kemudian dalam bidang produksi itu untuk merencanakan jadwal produksi, menghitung biaya produksi dan mengontrol kualitas produk. Yang ketiga, pada bidang pemasaran itu menganalisis data penjualan, memprediksi permintaan pasar dan membuat strategi pemasaran. Dan yang terakhir itu adalah bidang teknik itu merencanakan proyek, konstruksi, menghitung kebutuhan bahan baku dan mengontrol kualitas produk. Tetapi belajar aritmatika bukan hanya sekedar mempelajari rumus dan menyelesaikan soal saja. Ternyata konsep ini memiliki aplikasi yang sangat luas dalam kehidupan nyata, terutama pada dunia kerja. Jadi belajar aritmatika itu pada siswa SMK akan lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi tenaga kerja yang kompeten. Ya, jadi pembelajaran aritmatika ini sangat penting di bidang siswa SMK. Ini ada video akan Ibu tampilkan tentang si Budi. Suaranya agak kecil ya cuman. Nah, dia mempunyai tanaman obat, katanya di situ. Dia punya inisiatif untuk menanam tanaman obat tersebut. Nah, dia menghitung banyaknya daun pertumbuhan daun. Pada bulan Januari tumbuhlah 2 daun, katanya di situ. Pada bulan Februari tumbuh 5 daun. Pada bulan Maret akan tumbuh berapa daun itu? 8 daun. Kemudian katanya di sini, pada bulan Desember kira-kira akan tumbuh berapa daun? Ada berapa tadi kira-kira? 11. Desember. Katanya tadi Maret tadi ada 8. Maret 8. Februari 5. Februari 5 dan Januari itu ada 2. Kalau Desember. Januari, Februari, Maret ke Desember. Kira-kira bakal ada berapa daun di sana? Ada 35. Coba kita perhatikan videonya. Benar tidak 35? Nah, dia dengan katanya tumbuh subur. Nah, ternyata selisih dari bulan Januari ke Februari itu ada 3. Meningkat 3. Setiap bulan itu dia meningkat 3 daun semua. Nah, itu dinamakan aritmatika. Kenaikannya atau penurunannya dia pertama. Pada bulan Februari itu dinamakan suku kedua. Minta di rumusnya A ditambah N dikurang 1 N dikurang 1. Maka dalam kurung dulu kita selesaikan. 12 dikurang 1 itu adalah 11. Dikali 3 dapatlah 33. Sehingga 33 ditambah 2 itu adalah
35. Benar berarti kata bagus tadi ya. Beri dia. W, beri dia. O, beri dia. W, wah. Tepuk tangan. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kamu tangkap dari apa yang ditampilkan tadi? Apa? Kira-kira? Ya, Depi? Setiap bulannya dia nambah 3 daun. Boleh. Setiap bulan daunnya itu bertambah 3 daun. Ada lagi? Apa yang bisa kalian lihat tadi? Bilangan aritmatika bisa dicari menggunakan rumus. Ya, bilangan aritmatika bisa dicari menggunakan rumus dan lain-lain ya. Sini Ibu minta kalian bagi kelompok, duduk sesuai kelompok yang telah kalian tentukan kemarin. Silakan. Diputar saja tempat duduknya. Nah, baiklah, sudah kalian duduk berkelompok, ada 4 kelompok di sini. Akan Ibu bagikan LKPD. Ini akan dibahas oleh kelompok kalian masing-masing ya. Untuk mempelajari LKPD ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, baca dan pahami permasalahan yang ada di LKPD. Yang kedua, untuk mempelajari LKPD ini harus berurutan, karena materi sebelumnya menjadi prasyarat untuk materi berikutnya. Ikutilah kegiatan belajar yang disajikan dalam LKPD ini, diskusikan setiap permasalahan bersama kelompokmu. Kemudian yang kedua, komunikasikan dengan teman sekelompok kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang telah disajikan. Yang ketiga itu ulangi apabila kurang memahami materi dan lanjutkan jika sudah menguasai materi. Yang keempat, kerjakan soal latihan setelah mempelajari kegiatan belajar. Ya, kemudian ajukan pertanyaan jika ada, dipikirkan kalian dengan kelompok ataupun guru jika diperlukan. Yang terakhir itu adalah simpulkan apa yang telah kalian kerjakan. Nah, baiklah, silakan kalian baca dulu. Ada 3 permasalahan yang ada di dalam LKPD. Akan Ibu bagikan kertas. Kertas ini gunanya untuk kalian saat presentasi nanti. Jawaban itu kalian tulis di kertas, ya. Boleh kalian bikin semenarik. Ini 3. Ini 3, masih 3 udah. 3, nah di sini. Iya, itu dibikin di sini. Semua dari kegiatan 1 sampai kegiatan 3. Dibuat. Semua ya, dari kegiatan 1 sampai kegiatan 3 ditulis di situ. Nama kelompok dulu, apa kalian mau bikin nama kelompok apa, terserah. Misalkan kelompok cibi-cibi, kelompok Ini minus sama dengan salah saja. Sama dengan. Ya, silakan untuk kelompok 1 presentasi ke depan. 1 kelompok lain silakan duduk. Perhatikan temannya untuk presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Niken selaku mahasiswa matematika dan teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok Labubu dengan anggota terdiri dari saya sendiri, saya Bagus Ramadan, Saya Rizky Handayani, saya Ayu Azara, saya Akhilin Fatimi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja presentasi ini akan diwakilkan oleh Saudara Usman. Kepada Saudara Usman kami persilahkan. Bisa kita lihat pada kegiatan 1, yaitu siapakah siswa tertinggi dan terpendek dalam kelas tersebut. Siswa tertinggi yaitu Uti dengan tinggi 170
cm dan siswa terpendek adalah DP tersebut dalam suatu barisan dari yang terpendek hingga tertinggi. Yaitu nomor 1 ada Stefan dengan tinggi 151 cm dan 2 Mufid dengan tinggi 124 cm, 3 Wahid dengan 128 cm, 4 Andre dengan 1 cm, 5 Wawan dengan 103 meter, 6 Andika dengan 166 cm dan 7 Hafid 169 meter. Nanti di 9 cm, 8 Indri 132 cm, 9 Aldo 175 cm dan Budi 178 cm. Oke, siapakah siswa yang terletak pada urutan kelima dan ke-8? Urutan kelima ada Wawan dengan 163 cm dan ke-8 yaitu Budi dengan tinggi 172 cm. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu aturan untuk mengurutkan ke-10 siswa tersebut dalam suatu barisan adalah dengan cara mengurutkan berdasarkan tinggi badan yang terpendek hingga tertinggi, selisih dari 10 siswa yaitu 3 cm. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Kami buka sesi tanya jawab untuk kelompok lain, silakan untuk bertanya. Proses tanya jawab, adakah kelompok yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Dewi Santi dari kelompok 3. Bagaimana sih bisa mengetahui perbedaan tinggi badan antar siswa tersebut? Ya, dan saya. Kelompok lain? Kelas saya akan menjawab pertanyaan dari Devi dari kelompok 3. Bisa dilihat dari tabel bahwa setiap siswa itu memiliki perbedaan tingginya masing-masing. Dari hasil diskusi kami, perbedaan setiap siswa di dalam kelas ini adalah 3 cm. Di mana contoh Stephen memiliki tinggi 151 cm dan Mufid memiliki tinggi 154 cm. Selisih dari Stephen dan Mufid adalah 3 cm. Begitupun dengan seterusnya. Silakan ditutup. Baik, karena keterbatasan waktu, demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita beri tepuk apa? Mau tepuk apa? Tepuk keren. Dia keren, saya keren, semua keren. Nih, silakan duduk kembali lagi kelompok 1. Sudah diwakilkan dari setiap kelompok, nanti kelompok 4 itu akan menyimpulkan. Nah, dari 1, 2, 3 itu masih ada yang bingung apa tidak? Tidak ada? Tidak ada, alhamdulillah. Biar kalian lebih paham lagi, di sini Ibu punya soal yang akan Ibu kirimkan ke grup kalian masing-masing 5 pertanyaan. Untuk kalian lebih paham lagi tentang barisan aritmatika, untuk tugas di rumah, karena waktu kita sudah habis, akan Ibu kirimkan tugas ini ke dalam grup kalian. Nah, baiklah, yang terakhir itu adalah kita buat kesimpulan. Tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, sekarang kelompok 4. Silakan presentasikan kesimpulan dari kelompok kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Niken Pertiwi selaku guru mapel matematika dan teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota terdiri dari saya sendiri Muhammad Raihan, Yendri Andriansyah. Saya Tarika, saya Sifat Dulita, saya Nuraini Hartaputri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja, presentasi ini akan diwakilkan oleh Siapa? Oleh semua orang. Sipa. Sipa. Kepada saudara Sipa kami persilakan. Kesimpulan aritmatika itu. 1. Pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu deret angka yang memiliki pola di mana selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama. Selisih tetap ini disebut sebagai benda atau selisih tetap dari barisan. 2. Manfaat barisan aritmatika yaitu menghitung suku-suku dalam deret bilangan. 2. Menggambarkan penggerakan, mengelola keuangan, meneliti data, penghitungan pertumbuhan pendudukan, penghitungan amunitas. Contoh barisan: 2 selisih 4, 4 selisih 6, 6 selisih 8. Rumus suku ke N barisan aritmatika. UN sama dengan A tambah B, buka kurung N kurang 1 buka tutup kurung. A sama dengan suku pertama, B sama dengan benda, N sama dengan suku benda, suku kurang N. Hasil diskusi dari kami, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri dia. Beri dia. Oh, beri dia. Wow. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang tetap antara setiap sukunya. Yang berurutan, artinya untuk mendapatkan suku berikutnya kita perlu menambahkan atau mengurangi bagian yang sama pada suku sebelumnya. Kemudian rumusan barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Yang mana UN itu adalah suku ke N, UT itu adalah suku tengah, A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda atau selisih yang mana didapat dari suku kedua dengan dikurang dengan suku pertama, dan N itu adalah banyak sukunya. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita. Ada pantun lagi. Seperti tadi ya, silakan kalian bilang cakep. Tangga menuju puncak satu persatu. Begitu pula barisan berurutan teratur. Dengan latihan pasti mahir. Matematika itu mudah jika kita mau belajar. Silakan refleksikan diri Anda, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Ya. Dengan berakhirnya mengisi link tersebut, berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kita dengan mengucapkan hamdalah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan kata-kata motivasi. Itu sudah sama seperti tadi ya. Barisan aritmatika sudah kita pelajari. Angka berurutan tak akan pernah lepas dari ingatan. Dengan ilmu ini kita akan lebih berilmu, siap hadapi tantangan dengan penuh semangat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.